Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi Arismantoro dari mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Baik, di sini saya akan sebagai pemandu jalannya diskusi santai pada sore hari ini dengan dua sahabat saya, sahabat Bagas dan sahabat Davin, yang membahas mengenai komunikasi lintas budaya dalam bisnis. Baik, langsung saja saya serahkan kepada dua sahabat saya. Waktu dan tempat kami perkenalan awakmu. Oke, terima kasih kepada sahabat moderator kita, sahabat Sandi Arismantoro, yang akan memandu jalannya diskusi santai pada hari ini. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Davin Saputra dari Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Yang pertama, alhamdulillahirobbilalamin, wabihi nasta'in wa ala nabiyina wadin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Rektor Fathul Anam MSI. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu Haja Muhafizah Novi. Yang saya hormati Kaprodi Manajemen, Ayu Lucy Larasati. Dan yang saya hormati dosen pengampu komunikasi bisnis, Bapak dosen Riza Ahmad Thohir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Susilo Putra dari Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, yang ingin ikut berpendapat tentang mengenai pentingnya komunikasi antar budaya dalam bisnis. Baik, terima kasih sebelumnya kepada dua sahabat kita. Langsung saja kita mulai podcast pada sore hari ini. Bisa dijelaskan, sahabat, mengenai mengapa komunikasi lintas budaya itu sangat penting dalam dunia bisnis saat ini. Baik, saya akan menjelaskan kenapa pentingnya komunikasi lintas antar budaya dalam sebuah bisnis atau perusahaan. Jadi dalam dunia bisnis yang semakin global, perusahaan beroperasi di berbagai negara dengan budaya yang berbeda. Komunikasi lintas budaya membantu kita untuk memahami perspektif yang berbeda, meningkatkan kolaborasi, dan memperluas jaringan pasar. Hal ini sangat penting untuk menciptakan hubungan yang baik dengan klien dan mitra. Baik, terima kasih sahabat Bagas yang sudah memberikan pendapat mengenai pentingnya komunikasi lintas budaya dalam dunia bisnis. Mungkin bisa dilanjut dari sahabat Davin bila ingin menambahkan ataupun mempunyai pandangan lain mengenai pentingnya komunikasi lintas budaya dalam dunia bisnis. Oke, terima kasih sahabat Aris. Jadi saya lebih menambahkan saja terkait apa yang dibicarakan sahabat Bagas. Saya setuju dengan pendapat sahabat Bagas tadi, bahwasanya kita memang perlu, bahwasanya kita komunikasi lintas budaya itu memang itu sangat penting. Bahwasanya ketika kita sudah memahami komunikasi lintas budaya, yaitu kita bisa memahami bahwasanya kita berbicara itu yang sopan dan hormat kepada klien-klien kita. Contoh, semisal saya berbicara dengan klien kita itu harus seperti apa dan harus bagaimana. Jadi semisal saya berbicara dengan klien-klien, harusnya ketika kita sudah memahami pentingnya komunikasi lintas budaya ini, kita harus sangat segan, sangat sopan dan hormat, bahwasanya kita harus menciptakan kepercayaan itu kepada klien-klien kita. Itu saja Mas Aris. Baik, terima kasih. Sedikit nih. Baik, terima kasih sahabat-sahabat. Menarik sekali ya pembahasan pada sore hari ini.
terciptanya kepercayaan kepada klien kita, itu pastinya ada tantangan-tantangan ataupun rintangan yang dihadapi sebelum mempercayai klien kita. Nah, bisa dijelaskan seperti apa tantangan-tantangan tersebut, sahabat-sahabat? Salah satu pengalaman saya untuk tantangan terbesar ialah perbedaan bahasa. Bahkan ketika kita mempunyai bahasa yang sama, di situ nanti pasti akan ada nuansa yang hilang karena kita mempunyai budaya yang berbeda. Selain itu, nilai-nilai dan norma sosial yang berbeda. Dimana seperti contoh ketika kita melakukan penawaran terhadap klien, di situ ada klien yang menolak secara langsung karena kita dianggap kasar, dan ada juga klien yang kita berikan penawaran langsung menerima karena hal itu dianggap biasa. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih sahabat Bagas yang sudah memberikan pendapat. Mungkin dari sahabat David, adakah tantangan-tantangan yang lebih sulit ataupun tantangan-tantangan yang berbeda dari pandangannya Mas Bagas? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, terima kasih. Sebelumnya juga sama yang saya alami, bahwasanya kita harus berhati-hati saat ketika kita bernegosiasi, ketika kita berbicara dengan mitra juga. Kita harus dengan berbicara dengan sopan maupun hati-hati juga, soalnya di situ sahabat Bagas sudah menjelaskan bahwasanya tantangan terbesar itu ketika kita berbeda-beda agama, kita berbeda-beda budaya, suku, ras, dan agama juga. Akhirnya kalau ketika kita samaratakan, kita komunikasi dengan siapa saja kita samaratakan, akhirnya kita tidak bisa. Itu adalah rintangan kita. Nah, yang harus kita hadapi, yang harus kita pahami kalau ketika kita komunikasi dengan mitra kita yang dari luar, dari Jepang, Cina, dan sebagainya, itu yang kita hati-hati adalah dengan kesopanan, itu yang paling pertama. Dan yang kedua adalah kita sama-sama saling menghormati, itu saja, sahabat kami. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih sahabat-sahabat. Menarik sekali pembahasan pada sore hari ini. Saya sebagai moderator dari penjelasan mengenai pentingnya komunikasi lintas budaya dalam dunia bisnis, saya sedikit menyimpulkan penting untuk kita selalu belajar dan beradaptasi, dan komunikasi lintas budaya adalah suatu keterampilan yang bisa diasah oleh seiring waktu, dan jangan ragu untuk menjelajahi budaya lain dan juga belajar dari pengalaman-pengalaman. Hal itu bisa membawa kita banyak manfaat dalam dunia bisnis. Sekian dari saya, Muhammad Sandi Arismantoro. Saya Bagas Susilo Putra. Saya Rizky Davin Saputra. Untuk pamit undur diri, sekali bendera dikibarkan, hentikan tatapan dan tangisan, hati dan mampu masih memperjuangkan, tangan terkepal dan maju terbuka, mundur satu langkah adalah sebuah bentuk pernyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam.